dia, di mana kisruh tersebut telah menjadi sorotan publik. Dan memang sempat kemarin dari pihak ibu dari Yanti Nainggolan memberikan beberapa statement dan klarifikasi versi dari ibu kandungnya terkait dengan poin-poin dari dibalik kisruh pernikahan tersebut. Nah, sekarang saya sedang berada di rumah Alex Siburian, di mana dari pihak Alex Siburian bersama dengan keluarga serta juga dari Yanti Nainggolan ingin memberikan juga sedikit klarifikasi terkait dengan statement ibunya kemarin, sekaligus juga ingin bercerita terkait dibalik dari kisruhnya pernikahan yang terjadi di HKBP Tanjung Mulia tersebut. Nah, saya telah bersama dengan Ibu Tina ya, Ibu Tina yang berbaju biru itu adalah ibu kandung dari Alex Siburian. Kemudian abang yang di tengah itu adalah Alex Siburian sendiri, dan yang di samping kanan itu adalah Yanti Nainggolan selaku dari anak dari Emma Sitorus. Nah, untuk saat ini mungkin dari para tribuners sekalian juga ada menyentipkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Nah, adapun untuk yang pertama kita akan mewawancarai dengan ibu dari Alex Siburian. Nah, kemarin kan Bu, dari Bu Tina, kemarin Ibu Emma sempat memberikan klarifikasi, dan yang menjadi poin dari dibalik kisruhnya pernikahan Yanti dan Alex itu adalah tidak datangnya keluarga dari Alex Siburian, termasuk ibu sebagai ibu kandung dari Alex Siburian, itu menjumpai terlebih dahulu Ibu Emma, baru kemudian berkomunikasi dengan pihak Nainggolan. Mungkin apa yang ingin Ibu klarifikasi terkait hal tersebut? Terima kasih buat semuanya. Saya orang tua Alexander Siburian ingin mengatakan yang sejujurnya. Di saat anakku membicarakan jenjang pernikahan, nah bawa ke rumah calon, dibawalah. Kutanya anak, baru apalah kau dek? Baru Nainggolan. Ada mabit bapak udah meninggal bulan 8 semalam. Mama udah nikah sama Marga Junta. Oh, jadi keluarga masih ada, udah atau opung atau nemburu ada lengkap Bu. Jadi sesudah dia berkata seperti itu dan pembicaraan sudah mulai dekat, saya berhubungan dengan keluarga Nainggolan. Karena menantu atau calonku pada saat itu yang mau datang ke rumah ini, calon menantu baru Nainggolan. Jadi yang saya jumpai Marga Nainggolan. Memang saya tidak menjumpai ibu dari mamanya menantu. Kenapa? Karena anaknya sendiri sudah mengatakan bahwa mamanya sudah berumah tangga dengan Marjuta dan sudah mengadati. Kalau lah aku pergi ke rumahnya, berarti yang mau berpesta ini bukan Buru Nainggolan, Buru Manjunta. Macam mana pun pihak Siburian tidak ada yang mendukung aku. Itu sudah lari dari jalur adat. Itu aja. Jadi tapi sepanjang prosesi adat sampai pada pernikahan, sempat nggak berkomunikasi dengan Ibu Emma Sitorus? Entah itu dari via telepon, entah itu berkomunikasi tatap muka langsung seperti itu? Tidak pernah. Karena komunikasiku cukup hanya Nainggolan. Dan pada saat itu ku bilang sama calon menantuku, kalau memang mama itu ngotot, suruh mendekat sama Nainggolan. Karena kelemahan mama itu sudah ada. Dia sudah paniaran si Manjunta. Bilang komunikasi, itu kelemahannya. Jadi mesti dia yang mendekat sama Nainggolan. Kalau mamanya tuh nang, jadi bagus nanti pesta, aku bilang. Tapi ku dengar dari calon menantuku hari itu, dia bilang tidak mau bu mama itu. Karena mama pengen mau si Manjuta. Oh kalau begitu, yang gak ada artinya aku hubungkan. Kan begitu. Nah, tapi di dalam prosesi sepanjang adat sampai pernikahan, Ibu Tina sempat mengetahui nggak bahwa keinginan dari Ibu Emma Sitorus itu hanyalah untuk agar ibu menjumpai dia terlebih dahulu, baru dia nanti yang menyampaikan ke Marga Nainggolan? Kalau itu saya tidak mengetahui, karena pembicaraan saya dari awal sama Nainggolan bagus diterima.
Artinya baru ketika Ibu Emma kemarin mengklarifikasi baru Ibu mengetahui bahwa itulah niatnya sebenarnya. Iya. Oke. Nah, terkait dengan ini Bu, sempat katanya Ibu Emma Sitorus ini kan sangat ingin bertemu sama putrinya sebelum menjelang pernikahan kan seperti itu. Bahkan sempat mendatangi rumah Ibu untuk berjumpa dengan putrinya. Itu bagaimana ceritanya itu, Bu? Bentar ya, biar aku ingat dulu. Oh ini, ada sekali pertanyaannya. Ada hari itu pertemuanku dengar di rumah Sinenggolan. Dan Sinenggolan membilang, itu tolong dulu dijemput si Beres si Nia ke kosnya. Biar di rumah ini dulu. Kami mau ada pertemuan di rumah. Karena si Torus mau ke rumah, kata Sinenggolan. Kan? Jadi, kusuruhlah anakku, Alex, jemput si Nia. Di sinilah kami menunggu apa kabar dari Nenggolan. Itulah. Rupanya, sesudah jam 10 atau jam berapa itu malam itu. Datanglah ke sini Nenggolan, tak beberapa orang lah itu. Nah, datang ke sini Nenggolan, duduk dengan muka tidak pas. Sementara aku di sini seorang ibu janda, kan? Orang itu datang. Cuman tahu aku yang Nenggolan disuruh ini bukan Nenggolan yang kukawani ngomong keluarganya, tidak. Hanya dari sepihak dari Sitorus yang datang. Jadi berbicara di sini. Kau itu sudah mau kau kawinkan anakmu sama baru kami, tapi nggak ada pernah kau kasih bertemu dengan mamanya. Loh, kok begitu itu? Iya, orang itu menunggu tulangnya, mesti itu menghadap ke rumah tulangnya. Oh iya toh, aku menghadap ke rumah tulangnya si Torus. Iyalah, apapun mau dibicarakan, kalian mau dibicarakan di rumahnya, katanya. Jadi ku bilang, oh, ku biarkan dulu. Kau lagi nih, katanya. Kau disuruh kami bawa ke rumah tulang. Biar dinasihati kau kan sudah mau kawin, katanya, dengan suara nada besar. Nah, kau kan sudah mau kawin, jadi ada lagi mau dikasih mama nasihat atau apa, biar bagus nanti rumah tangga, katanya. Jadi udah itu, udah siap kalian bicara, aku bilang. Udah, katanya. Jadi aku jawab, ini itu, tadi itu suruh aku ke rumah si Torus. Ini bukan sekali lagi ini, udah sering disuruh aku ke sana menghadap. Sebelum ini jadi menantuku Sinia ini, aku belum mengenal si Torus. Aku bilang, kalau memang mau ku kenal ya di pesta itu, datang di pesta itu, taulah aku nanti tulangnya paromenku si Torus. Disitulah aku mengenal orang itu. Yang mau ku jumpai pada saat ini hanya si Litonga. Hula-hula si mataku si Manjunta. Itu ya itu. Kalau marga si Torus, si Nenggolan yang berurusan itu. Jangan salah kalian. Aku tidak ada hak menjumpai di rumah si Torus, aku bilang. Jadi, udah, itu jawabanku. Kalau aku tidak mau, apa ganjarannya itu? Aku bilang. Oh iya, kalau nggak mau itu memang ganjarannya dibikin pesta dibatalkan. Kalau tidak, dimundurkan dulu waktu, katanya. Aku tidak mau. Ujung do barengitku. Nggak tahu aku bahasa Indonesianya itu. Ujung do barengitku nak pejanda aku. Aku bilang. Tidak ada hakku meminjak rumah si Torus sebelum ini jadi menantu. Aku bilang. Oke. Siap itu. Ini tadi mau kalian ajak calon menantuku. Aku bilang-bilangin. Kau ikut ke tempat mamamu. Aku bilang. Gak mau aku, katanya. Gak boleh kau gak ikut. Ikut kau ya, aku bilang. Kalau mau bilang ikut. Jadilah mau dia. Tapi saya sudah diiakan ini calon mantuku ini. Ku bikin balik pertanyaan sama Nenggolan yang datang. Kalian di sini itu yang datang. Ini calon menantuku sudah mau kalian bawa. Sekarang aku bertanya sama kalian, siapa kalian penanggung jawab untuk dia? Kalian bawa dia dari rumah ini dengan selamat dan kalian pulangkan ke rumah ini dengan selamat. Aku bilang, apa kata Nenggolan yang jumpa itu? Angkat tangan itu. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Kenapa kalian tidak berani? Penanggung jawab, aku bilang. Iya. Jujur itu, saya membocorkan rahasia dari si Torus. Maksud orang itu untuk menahan ini. Dan kalaupun diulangi balik berpesta ini, acara ini, mesti pergi lagi kami ke rumah si Torus. Oh, dan orang itu yang satu membilang kejujuran, yang satu marah. Jangan kau kasih tahu, katanya. Oh tidak, saya mesti memberitahu ini, kata Nenggolan yang satu lagi. Karena dulu kita sudah pernah dimalukan. Jadi ulah-ulah diusir kita kan. Jadi orang itu ada 10 menit waktunya berantem di rumahku.
yang datang berantem di rumah si Burian. Kan lucu kan? Aku jadi si penonton. Oke, sekarang sudah jelas bahasa klien kan? Udah jujur, memang dari sana jelek pemikiran. Tidak boleh lagi dibawa ini. Aku bilang, iya toh. Udah pas jalur itu, jalankan itu. Ini pas. Yang penting udah aku kasih tahu bahasa dari sana. Memang untuk menahan. Ya kan nggak jadi pergi. Jadi siap itu. Kalau gitu, kata yang satu lagi, sinilah kami antar dia ke kosnya. Oh tidak. Anakku tadi yang menjemput dari kosnya dan anakku juga memulangkan ini ke kosnya. Kalian tidak ada urusan. Karena perjalanan ini sudah 70% ke atas. Senamok sudah berjalan. Kami sama Parboru sudah bagus. Ini dari pihak tulang sama pihak nama Nubuhon yang melahirkan. Maaf kata ya, kalau seorang ibu yang melahirkan itu tetap ibu. Itu tidak bisa dipungkiri, aku juga seorang ibu. Seorang ina. Tapi kalau di Paradaton tidak berlaku ya, kalau sudah menikah dan sudah diadati sama orang itu dipakai di adat. Tetap si si Nenggolan yang memegang peran bendera. Itulah hula-hula ya, itulah yang kujumpai, bukan jadi manjuntak. Dan yang pada saat entah 3 hari entah berapa aku pun kurang harinya, tiba-tiba jam 10 malam datang lagi ke sini. Gak tahu aku banyaknya, entah berapa banyak, sampai penuh ke ujung sana. Rombongan dengan kata tok buka pintu. Aku buka satu pintu, ke pintuku ketepatan 2 lapis. Kalian siapa? Aku bilang, kami Margatorus, katanya. Oh stop, gak boleh masuk, tunggu di luar. Aku bilang, karena jujur belum ada haknya Margatorus datang ke rumah. Dari mana jalan orang itu datang ke rumah? Dan ada ku dengar suaranya itu si Juntak. Saya merekam bahasa itu. Si Juntak itu membilang saya menyandra anaknya. Belum pernah kusandra di rumahku ini baru Juntak. Yang berurusan di rumahku ini, yang mau menantu di rumahku baru Nenggolan. Tidak ada baru Juntak di sini. Jadi tolong si Juntak, tolong ditarik bahasanya. Jangan sampai aku naik nanti. Itu tidak ada hak. Dibilangnya itu kusandra anaknya 2 bulan. Tidak ada anak si Juntak di rumahku. Boru Nenggolan pun tidak ada di rumahku. Biar terus terang kalian mendengar ya, dari dulu pemberitahuanku, anak ini calon menantuku ini kuala jual doon pakateon nami tu marga Nenggolan. Artinya nani ala jualone dang di tangan nami boru muna, di tangan ni si Nenggolan. Ijalaki hamu tu jabu ni si tua, ijalaki hamu tu dia, ijalaki hamu tu dia. Dang dapat tamu. Di mata ni ulau ni do wala pami boru muna tu jabu ni marga Nenggolan. Alay, ala sopit keadaan jabu ni nama ngamay di son. Sopit di pinggir paret dah. Mangido tolong mahalaki mardos ni roha. Da sen jabu ko pe borha nong jabu nami mainin na marga Nenggolan. Bulohon. Hata ni raja do pagkatayon nami dah, dakata ni dana. Dakata gay. O maaw mulay makatay. Raja do na makatay di ulota alahita bata dohita. Oke. Bu Tina, berarti dari sejak awal sampai akhir Ibu belum pernah berjumpa dengan Ibu Emma? Tidak pernah berjumpa. Oke. Nah Bu, untuk yang terkait dengan kisruh yang ada di gereja, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada publik? Karena sebenarnya kan netizen juga agak sedikit memojokkan bahwa di balik kisruh ini juga ada peran yang pasif dari pihak gereja untuk mendamaikan. Itu bagaimana tanggapan Ibu? Masalah di gereja ya, pada saat itu mobilku agak-agak belakangan memang. Mobil pengantin udah di depan dan ada mungkin 2 atau 3 lapis baru nyampe mobilku. Jadi aku nyampe di gereja sementara sudah recot. Dan bahasa itu sudah tidak layak bahasa di tempat suci. Itu tempat suci. Tapi kunci bahasa dari Eda itu ku dengar bahasa hanya untuk mengasih syukuran buat anak dan selamat. Kan? Dan kenapa aku tidak keluar dari mobil? Ada jawabannya. Kenapa tidak keluar mamanya? Keluar kau. Keluar kau Tina Silitonga katanya. Aku diam. Kalau ku jumpai dia sama bodohku sama dia. Dengan berpakaian seperti itu, berpakaian kepaja itu namanya itu. Dengan celana pendek, kaos-kaos, datang untuk memberi
syukuran atau selamat sama anak, tidak mungkin saya menjumpai dia. Walaupun aku menjumpai dia, kemungkinan bentrok makin parah. Karena dia sudah tidak ada malu. Di depan gereja sanggup dia bertoak seperti itu. Setiap hari kejumpanya dengan marga Siburian membagusi tentang adat, sanggup dia berbohong di depan gereja itu, membilang tidak mengetahui sama sekali. Dan ini anak yang didukun, ini anak yang dirondokkan. Sanggup dia berbohong di depan gereja, walaupun aku di dalam mobil saya mendengar semua bahasa. Berarti suara itu terlalu. Seemosinya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ajari aku Tuhan untuk mengucapkan kebenaran, kan gitu. Jangan jadi kebohongan. Nah, jadi bla 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 katanya, recok. Jadi dikasihlah dia masuk ke ruang story untuk mengucapkan selamat. Dikasihlah dia masuk ke dalam. Nah, udah dikasih dia masuklah orang ini dengan cara yang enggak tepat. Itu tempat suci loh. Selagi di pagar itu, gereja itu tempat suci. Jangan kita sembarangan. Kita beragama, walaupun dia tidak HKBP atau kuliah apapun itu, saling satunya tujuan kita yang beragama ini. Masuk. Nah, udah masuk dia, kalau memang dia memberi selamat, tidak seperti itu. Masuk, tap, diputar. Apa ini? Apa artinya itu? Terakhir calon menentuku ini meronta. Stop! Jangan dekat sama aku kalau mau bikin rusuh. Tapi orang itu pandai. Stopnya yang ditunjukkan, putaran tangannya tidak ditunjukkan. Apa maksud putaran jangan di jidaknya ini? Dipikir dia aku bodoh? Tidak. Itu yang beragama. Tapi pada saat itu kan itu udah berada dalam satu ruangan ya. Itu udah berarti sempat bertatap muka dengan Ibu Emma pada saat itu. Sempat. Dan sempat berkomunikasi kah atau tidak. hanya tatap muka dari jarak jauh aja? Tidak ada. Di samping menantukunya aku di sininya. Anakku menantuku. Tapi dia nggak membutuhkan kami berdua. Datang hanya pak, dipukulnya jidat anak menantuku, diputar. Jadi ini meronta. Hei, jangan. Kalau mau bikin selamat, jangan ada yang menyentuh kalau mau bikin rusuh. Nah, yang diposting orang itu hanya begini. Oke. Caranya yang begini tidak diposting. Oke. Jujur. Nah. Hidup ini jujur, nggak boleh berbohong. Oke. Itu aja. Oke Bu Tina. Nah terakhir Bu Tina, mungkin dari Ibu sendiri ini bicara dari hati ke hati dengan Ibu Emma. Kemarin juga Ibu Emma juga pasti sudah Ibu Tina lihat terkait dengan klarifikasi yang diberikannya versi dia. Nah apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Ibu Emma sebagai sesama seorang ibu? Bisa Ibu? Oh begini, iya betul juga itu. Karena ucapan orang itu, kau pun marana. Marananya kau ya, nasi di tengah katanya. Jujur ku bilang, kalau tidak aku melahirkan anak sebagai perempuan, mungkin tidak seperti itu pembelaanku sama ini. Bukannya nggak tahu aku ceritanya ini. Banyak tahunya aku yang rundut kan. Cuman karena anakku sudah masih haulongan selama 5 tahun. Sebelum pun bapaknya meninggal, sudah berkawan. Meninggal bapaknya sudah 3 tahun. Aku tengok orang ini, aku ragu. Mungkin aku dosa kalau memisah. Kan gitu. Berdosa aku memisah orang ini. Terpaksa kurangkul dengan bagus. Kurangkul dengan bagus dan kuurus dengan sejalannya, selayaknya adat kita Batak. Kan itu. Tapi dengan si Eda itu membilang, punya anaknya kau kayak mana kalau anakmu seperti itu. Tidak akan seperti itu Eda. Jujur ya Eda. Tapi kalau aku kawin sama orang, mungkin seperti itu anakku. Cuman aku lebih penting anakku ini daripada laki-laki. Jadi Eda masih beda sama aku. Eda melangkah ke depan, tidak melihat ke belakang. Inilah resikomu. Kenapa Eda kawin kalau memang gak sanggup meninggalkan anak? Itu bertolak belakang di Batak itu Eda. Bertolak belakang. Bukan gak banyak mencintai aku Eda. Aku tukang jualan. Eda masih orang rumahan. Aku tukang jualan di Olimpia di mana banyak. Cuman aku tidak membutuhkan laki-laki. Aku membutuhkan anak-anakku. Mahangulu aku gelek konda Eda. Jadi akulah yang mengurus. Jadi Eda tolonglah agak
mengerti sedikit. Dan posisi Eda ini kalau ada pun yang mau Eda urus, udah duluan si junta Eda berurusan. Tidak bisa Eda bikin ini, mantuk ini, jadi baru junta. Mari boto doon. Oke. Nah, Ibu, jadi kemarin kan juga sempat pada akhirnya Ibu Emma melontarkan pernyataan bahwa tetap meskipun di balik kekisruhan ini tetap mendoakan dari pasangan pengantin ini agar tetap hidup bahagia ke depannya. Nah, kalau dari tanggapan Ibu sendiri gitu kan, karena Ibu Emma juga melontarkan pernyataan semacam perdamaian seperti itu, kalau tanggapan dari Ibu menyikapi pernyataan Ibu Emma itu bagaimana, Bu? Kalau masalah itu, jauh sebelum dari hari itu saya tidak pernah berkomen atau apa. Saya